Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, khususnya dulur-dulurku warga kota Jombang. Alhamdulillah dulur, sampai saat ini kita ternyata masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat bersilaturahim di channel saya Tembelang TV. Dulur, untuk di video saya kali ini saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang. Antologi legenda Jombang ini adalah menceritakan tentang asal-usul nama dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Nama tokoh-tokoh pendiri desa, kemudian makam tokoh yang ada di dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Dan buku ini ditulis oleh panjenenganipun Mas Dian Soekarno. Nek warga Jombang, seniman atau budayawan pasti tahu siapakah beliau, Mas Dian Soekarno. Ini bukunya dulur. Lah. Nah, ini dulur, antologi legenda Jombang. Jadi langsung saja dulur. Untuk membaca saya kali ini adalah legenda tentang Joko Sambang dan makam yang berputar. Makam kok berputar? Ini ceritanya seru dulur, makanya ikuti saya terus di Tembelang TV. Dan cerita ini berada di desa Pucang Simo, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo. Bagaimana dulur-dulur saya yang ada di Pucang Simo? Wes, salam kenal dari saya, Cak Eko Tralala. Semoga panjenengan semua dulur-dulurku yang ada di Pucang Simo senantiasa diberikan kesehatan, tetap iman, dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka menyelesaikan problematika kehidupan, utawa diparingi sabar dalam menerima ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wes dulur, ayo langsung saja kita membacanya. Semoga-moga manfaat kanggo kuwabe. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tragis pengkhianatan sesama anak bangsa memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang, sehingga bangsa Indonesia merasakan pahit getir dijajah oleh bangsa lain yang secara hitung-hitungan di atas kertas jauh di bawah pencapaian bangsa ini. Karena paling tidak ada dua peradaban besar nan agung pernah dicapai secara kasat mata, yaitu era Sriwijaya dan era kerajaan Mojopahit. Belum lagi pengaruh kerajaan Airlangga, kerajaan Daha, kerajaan Singosari, hingga Tidore yang sangat luas. Nah, membincangkan pengkhianatan ini adalah salah satunya sebagaimana yang dialami oleh Raden Sujono. Nah, Raden Sujono ini dulur adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang sangat-sangat militan. Prajurit Diponegoro yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian lari dikejar Belanda dan pada akhirnya nyampe di Jombang. Jadi di Jombang itu sebenarnya insya Allah banyak sekali prajurit Diponegoro. Beliau gugur di tangan Belanda yang memanfaatkan aji mumpung para pengkhianat bangsa atau pengkhianat saudaranya sendiri. Dengan iming-iming sekantung dua kantung gulden telah menyebabkan bangsanya sendiri sengsara, dan itu tidak diambil pusing oleh para pengkhianat. Bagi mereka selama kebutuhan kenyamanan perut dan nafsu serakah dapat dipenuhi, perkara selesai atau habis perkara. Yang penting oleh duit terus mengkhianati koncone dhewe. Jadi Raden Sujono ini dibunuh oleh Belanda karena ada dari pribumi yang berkhianat, dituduhno pengapasane nang Londo. Ngono ceritane dulur. Tidak peduli dampak yang ditimbulkan bisa berabad lamanya. Tak ubah seperti kebutuhan buang hajat terpenuhi, soal akibat perbuatan tersebut menjadikan orang lain sengsara tidak diperdulikan. Sing penting cair.
Sing penting oleh duit dulur. Ngurbakno yang lain tidak apa-apa. Yang penting dapat jabatan. Yang penting dapat pangkat. Mengorbankan yang lain tidak apa-apa. Sakarep-karepmu sing penting awakku enak. Oh no. Kita lanjutkan. Atas pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan Raden Sujono gugur bersimpah darah akibat terkena peluru emas, menjadi buah bibir atau bahan perbincangan yang tak ada habisnya. Karena muncul peristiwa adi kodrati di luar akal sehat manusia. Hal tersebut dapat dijadikan ibrah alias pelajaran betapa besar, betapa akhir hidup seorang yang soleh sangat indah di mata Tuhan dan manusia. Jadi Raden Sujono ini dulur ditembak itu gak mempan, ditembak gak mempan, dibacok lakak-lakak, dibedil mengsil atau mengsle. Akhirnya ada yang berkhianat, koncone dewe mungkin satu seperguruan ngomong nang londo iku Raden Sujono londo sampean nembak kudu gawe peluru emas. Akhirnya londo gawe peluru emas ditembak nang Raden Sujono. Akhirnya Raden Sujono meninggal. Ngono ceritanya dulur. Nah, dilanjutkan. Kisah bermula pasca Raden Sujono gugur dan jenazahnya ditarik Belanda menggunakan kuda dan dibuang ke aliran Sungai Berantas dengan maksud agar jenazah tersebut hanyut ke hilir. Namun apa yang terjadi saudaraku, atas kehendak yang maha kuasa, jenazah Raden Sujono terus-menerus terapung di seputar pintu air dan tidak dapat dihanyutkan. Jadi berputar-putar terus nang dam itu loh dulur. Jenazah Raden Sujono itu tidak bisa hanyut. Melihat kejadian tersebut, Belanda tidak ambil pusing, bahkan meninggalkan jenazah Raden Sujono seperti membuang sampah saja. Usai kejadian tersebutlah seorang yang bernama Pak Kasturi yang melihat jenazah Raden Sujono terapung dekat pintu air. Pak Kasturi akhirnya kemudian mendekati jenazah itu karena Pak Kasturi bekerja sebagai pengawas pintu air waktu itu. Melihat jenazah yang awalnya tidak dikenal itu, atas inisiatif sendiri berusaha mendorong dengan batang bambu agar terbawa pusaran air dan hanyut menuju muara Sungai Berantas. Anehnya, jenazah tersebut tetap sulit dihanyutkan. Nah, karena putus asa, akhirnya Pak Kasturi memutuskan untuk mengambil jenazah itu dan dikuburkan secara layak. Namun keesokan harinya, warga dikejutkan keberadaan makam yang di luar kelaziman. Ternyata makam tersebut berputar dan membujur ke arah kiblat. Jadi mujurnya itu tiba-tiba berubah menurut dulur. Akhirnya warga di situ terus kaget. Nah, atas peristiwa itu kemudian Pak Kasturi menamakan makam tersebut sebagai makam Joko Sambang karena ditemukan mengambang alias mengapung di Sungai Berantas. Kemudian beberapa hari berselang, makam Joko Sambang kembali seperti semula. Jadi yang tadinya berputar terus kembali seperti semula. Pak Kasturi pun akhirnya bertanya-tanya kepada warga, sopo kira-kira wong sing tak makamno iki yo. Nah, akhirnya terungkap bahwa jenazah yang dimakamkan oleh Pak Kasturi ini ternyata adalah sisa-sisa prajurit Diponegoro yang pemberani yang datang dari Jawa Tengah kemudian hijrah ke Jombang. Akhirnya dikhianati oleh temannya sendiri yang berkhianat kepada Belanda. Kemudian Pak Sujono ini, Raden Sujono ini akhirnya dibunuh oleh Belanda.
Dulur, itulah sedikit cerita dari antologi legenda Jombang, dan narasumber dari cerita ini adalah Bapak Suyono, Kepala Desa Bandar Kedung Mulyo, dan Gus Arif Syaifuddin Huda, pegiat budaya Dusun Semelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Oke dulur, wis ngono ae, muga-muga apa sing tak waca iki iso manfaati kanggo aku lan kanggo sampean semuanya, khususnya warga Kota Jombang dan juga warga Pucang Simo Bandar Kedung Mulyo. Oke saudaraku, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, dan ikuti saya terus di Tembelang TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.